Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Akbar. Oke, biar lebih semangat lagi. SD plus Marhas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, hari ini kita masih suasana pandemi anak-anak. Ingat selalu 5M ya. 5M itu apa? Nah, coba perhatikan kode yang akan Ibu Siti sampaikan. M yang pertama, memakai. Masker. Yang kedua, Menjaga jarak. menjaga jarak. Yang ketiga, Jangan mencuci tangan ya. Kemudian yang keempat, menghindari kerumunan. menghindari kerumunan. Yang terakhir, mengurangi mobilitas. Sip. Jelasnya mungkin identitasnya nanti karena surat tugasnya. Nah, ini kita akan awali dulu pembelajaran ini biar lebih berkah ya dengan doa. Silahkan Beril memimpin doanya untuk hari ini. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ibu kirimnya di kolom chat. Ada Google Form di situ. Coba diklik oleh kalian di kolom chat. Sekarang Ibu punya mystery box. Nah, clue yang pertama, benda yang Ibu Siti bawa ini adalah bagian dari bangunan yang ada di Jakarta. Semangat, Bu. Clue yang kedua, Bu. benda ini termasuk ke dalam salah satu tugu. Monas, Bu. Monumen ini Yes. merupakan khas kota Jakarta. Kemudian arsiteknya Frederick Silaban, didirikan pada tahun 1975. Monas, Bu. Oke, kita lihat ya. Ibu sudah bawakan replikanya. Aduh, ini terlihat tidak ya? Tuh, kelihatan tidak? Kelihatan. Ya, tadi ada yang benar jawabannya apa ini? Monas, Bu. Monas, Bu. Iya, Tugu Monas. Ada yang apa saja? Ada yang pernah pergi ke Monas? Itu salah satu monumen peringatan ya. Tingginya 132 meter atau 433 kaki. Nah, didirikannya untuk mengenang pahlawan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan saat itu melawan Belanda. Ya, pembangunannya dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno. Kalian tahu Soekarno? Iya, Presiden Republik Indonesia. Ya, monumen itu termasuk salah satu patung. Nah, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajarannya pembelajaran 2. Ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mengamati video, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan sila kedua dari Pancasila. Lalu yang ketiga, setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu menyebutkan manfaat patung. Lalu yang keempat, siswa mampu membuat model patung ya. Manfaatnya apa? Nah, yang pertama, setelah kalian mempelajari tentang mengamati video nanti ya, menemukan 3 contoh, kalian akan menjadi seorang warga negara yang baik ya, warga negara yang tahu akan hak dan kewajibannya, bagaimana bersikap terhadap orang yang berbeda agama ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua,
mengenal masalah patung. Setelah itu kalian diharapkan bagi yang cita-citanya menjadi arsitek ya, kemudian ada seniman juga, maka karyanya akan dibutuhkan ya sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Banyak ya karya patung itu. Menyukai karya 3 dimensi, insya Allah kalian akan menjadi orang yang kreatif, inovatif juga ya. Nah ini dia, karena hari ini kita bahasannya mengenai tumbuhan sahabatku, maka di sini ada materi yang harus kalian baca terlebih dahulu ya. Sarah, silakan dibaca Sarah. Ya, Bu. Di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk pengobatan beberapa penyakit. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Baik, keren ya, bacanya sudah tepat ini ya, walaupun sulit membacanya, tapi alhamdulillah anak kelas 6 sudah harus bisa membaca secara baik dan benar ya. Kalian sudah hebat semuanya. Adanya di kota Brebes, Jawa Tengah. Ada yang pernah ke kota Brebes, Jawa Tengah? Belum. Belum ya. Kalau ibu ingin bertanya ada yang orang Jawa tidak di sini? Ya, ingin menemui monumen bawang merah ya, itu kalian bisa hadir di kota Brebes, Jawa Tengah ya. Ada yang tahu tidak kenapa sih alasan orang membuat patung bawang aja dibuat patung atau monumen? Kira-kira apa ya alasan orang membuat patung? Apa ya Bu ya? Gak tahu. Untuk memberitahu orang bahwa penghasil bawang terbaik. Brebes itu yang terbaik ya. Makanya tugunya ada di kota Brebes. Oh, Bu. Apa itu? Patung stroberi sama patung nanas. Pernah melihat langsung tidak patung ini? Pernah ngelewat, Bu. Pernah memegangnya tidak? Pernah lewat aja Bu. Iya. Coba kira-kira kalau kalian ingin membuat patung sebesar itu, bahannya apa ya yang dibutuhkan? Apakah kalian tahu? Patung sepatu. Pasti semua orang pernah melewati jalan ini ya, yang ada patungnya. Pernah, Bu. Apa ya tujuan arsitek membuat patung sepatu sebesar ini? Ya Bu, mungkin dulu banyak pabrik sepatu Bu. Iya betul, sejarahnya itu di Cibaduyut, konon katanya dulu hampir seluruh penduduknya itu di situ warganya, itu dia memang pengrajin sepatu, ya lebih dari 300 kakak kepala keluarga, dia mata pencariannya sebagai pembuat sepatu ya, pengrajin sepatu. Nah makanya Cibaduyut, Jalan Soekarno-Hatta ini dia dijadikan sentra sepatu. Ya sekarang menjadi bisnis ini juga ya, wisata. Ya orang banyak datang untuk menyaksikan kualitas sepatu terbaik ya, baik. Nah itu dia, banyak orang memiliki tujuan. Amati dengan gambar yang ini nih, coba perhatikan patung yang ada di candi. Nah ini untuk apa ya orang membuat patung? Untuk wisata Bu. Dini pernah datang melihat langsung patung ini? Pernah Bu. Jogja Bu. Di Jogja ya, ibu juga pernah datang ke Jogja menyaksikan langsung begitu banyak stupa ya, stupa, patung, kemudian itu relief ya yang menempel di dinding-dinding. Nah itu bagian dari patung juga. Orang tujuannya berbeda mungkin ya, tidak hanya berwisata, ada juga ya untuk beribadah. Oke, siapa yang tahu? Kira-kira nih menurut kalian agama apa ya yang membutuhkan patung sebagai bahan persembahan? Hindu sama Buddha Bu. Katolik dan Buddha Bu. Hindu atau Buddha, betul ya. Nah, kita sebagai agama Islam tidak membutuhkan patung untuk penyembahan, tapi mereka membutuhkan ya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap orang yang menyembah patung? Menghormatinya Bu. Boleh nggak kita
Iya, boleh nggak kita mencela-cela, ih ngapain itu patung disembah-sembah? Boleh tidak seperti itu? Tidak, kuil Hindu. Nah, ini juga yang ada di Malaysia. Kita berbeda agama dan kepercayaan, kita harus selalu menghormati ya. Ini adalah salah satu wujud pengamalan sila ke-1. Semangat pagi semuanya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Persahabatan mereka Ibu akan bacakan saja ya. Ini cerita tentang Edo ya. Edo yang sakit ini. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah. Persahabatan mereka Terdengar tidak sangat suaranya? indah. Walaupun mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Nah, ini ya persahabatan mereka cukup baik katanya ya. Nah, anak-anak, sikap teman-teman Edo itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Dan berikutnya yang keempat adalah perdamaian antar umat manusia di dunia. Nah, anak-anak, itulah tadi nilai-nilai yang terdapat pada sila kedua dari Pancasila. Gambar ketiga, Kemudian gambar yang pada berikutnya gambar nih. ini terdapat 6 buah rumah ibadah. Garuda Pancasila. Pancasila dasar negara. Gambar saling membantu. Kita membahas isi LKPD. Ya Bu, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan tanah subur sehingga tanaman bawang tumbuh merupakan contoh pengamalan sila ke-1 Bu. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan yang sesuai dengan pengamalan Pancasila kedua adalah yang B, Bu. Yang B, alasannya apa, Risha? Tidak dengar, Bu. Sabun batangan. Sabun batangan. Nanti kalian bisa melakukannya sendiri ya di rumah ya. Nah, baikkan terigu. Nah, sudah kalian bawa hari ini? Tepung terigu sudah ada. Oke, seperti ini ya tepung terigu. Nah, ini tepung terigu ya. Kemudian apalagi bahannya? Minyak ya. Minyaknya ini sudah Ibu ambil sedikit saja, tidak usah terlalu banyak. Lalu garam. Ya, ini garam. Berikutnya adalah pewarna. Oke, kalian sudah juga membawakan bahannya hari ini? Sama Sudah, ya? Bu. Baik. Nah, Tomat sama pisang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, terdengar tidak suara ibunya di video tersebut? Terdengar. Ya, sambil kalian mengerjakan boleh sedikit-sedikit lirik-lirik ya di videonya. Mohon maaf sekalian. Hari ini kita memasuki pembelajaran SPDP pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, kelas 6. Hari
Kali ini SBDP-nya kita akan mulai dari memahami seni patung. Yuk sama-sama kita perhatikan. Yang akan dibahas pada video kali ini adalah yang pertama, pengertian patung, kemudian fungsi patung, kemudian jenis dan ragam patung, lalu bahan dan alat membuat patung, kemudian teknik membuat patung, dan terakhir membuat karya sendiri. Yang pertama, apa sih patung? Patung memiliki pengertian karya seni rupa 3 dimensi yang dapat diamati dengan cara mengelilinginya. Kalian bisa mengamatinya dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Arti patung, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung adalah tiruan berbentuk orang, hewan, dan sebagainya. Dibuat dengan cara dipahat dan sebagainya dari batu, kayu, dan sebagainya. Bagaimana sih cara membuat patung? Yang pertama dengan cara mengurangi bahan seperti memotong, menatah, atau istilahnya subtraktif. Kemudian dengan cara membuat model terlebih dahulu seperti mengecor lalu mencetaknya. Apa ya fungsi atau kegunaan patung? Apakah kalian tahu? Ya, banyak sekali tujuan-tujuan manusia membuat patung. Berikutnya adalah fungsi atau kegunaan patung. Yang pertama, religi. Sebagai sarana ibadah agama tertentu. Apakah kalian mengetahuinya? Agama apakah itu? Lalu yang kedua, monumen. Monumen ini fungsinya untuk mengenang jasa, tokoh, atau peristiwa bersejarah. Lalu yang ketiga, fungsi patung sebagai arsitektur, yaitu sebagai pelengkap konstruksi suatu bangunan. Lalu yang keempat, fungsi patung sebagai dekorasi atau hiasan baik di ruangan maupun di lingkungan. Lalu fungsi patung sebagai seni atau estetika, sebagai bentuk ekspresi seniman yang wujudnya bisa jadi aneh ketika orang awam melihatnya. Lalu yang terakhir, fungsi patung sebagai kerajinan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pasar komersil, misalnya untuk cenderamata, oleh-oleh, dan lain sebagainya. Nanti yang membedakannya, yang pertama patung figuratif. Patung yang menirukan bentuk alam seperti manusia, hewan, dan tumbuhan disebut patung figuratif. Patung ini terbagi menjadi dua, ada yang bercorak imitatif atau bisa dikatakan nyata, ada juga yang bercorak deformatif atau penggabungan dari bentuk alam menjadi bentuk baru tetapi masih terikat dengan sifat-sifat fisiknya. Yang kedua adalah patung non-figuratif. Jenis patung ini perwujudannya tidak nyata dan bersifat abstrak atau tidak meniru bentuk di alam, atau imajinatif atau non-representatif. Berikut adalah contoh patung berdasarkan perwujudannya. Yang pertama, perhatikan oleh kalian. Imitatif. Ya, benar, itu adalah patung Soekarno-Hatta. Kemudian yang kedua, deformatif. Contohnya, di sana ada patung ibu dan anak, tetapi tidak menyerupai aslinya ya. Perhatikan baik-baik. Kemudian yang ketiga, abstrak. Lalu, bahan dan alat apa saja sih yang diperlukan ketika kita akan membuat patung? Bahan untuk membuat patung bermacam-macam, sedangkan alatnya menyesuaikan, tergantung pada bahan dan teknik yang akan digunakan. Bahan seni patung terdiri dari 4 jenis bahan. Yang pertama, bahan lunak, punya massa atau volume dan mudah dibentuk. Contohnya tanah liat, lilin, clay, sabun, dan lain sebagainya. Kemudian ada bahan seni patung yang sedang, artinya dia tidak lunak dan tidak juga keras. Apa sih contohnya? Contohnya ada kayu randu, kayu waru, kayu mahoni,
dan kayu sengan. Kemudian ada bahan seni patung yang keras. Kayu keras atau batu-batuan termasuk ke dalam jenis bahan seni keras. Contohnya, pualam atau marmer, batu granit, batu andesit, kayu jati, kayu ulin, kayu sonokeling, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, bahan seni patung, cor. Bahan cair, serbuk, atau tidak padat. Jadi walaupun dia bentuknya cor, bahannya ada yang cair, ada yang serbuk, dan juga tidak padat. Namun dia akan menjadi keras dan padat dalam waktu atau proses tertentu. Campurannya bisa kita buat dengan menggabungkan semen dan pasir. Kemudian gips, lalu kuningan, perunggu, emas, timah, resin, fiber, dan lain sebagainya. Apa saja sih alat untuk membuat patung? Bagian pertama ini akan kita bahas ya. Yang pertama ada palu. Perhatikan oleh kalian, palu ini bisa kita temukan ya di alat-alat perkakas tukang. Nah, palu biasanya dipakai tukang bangunan, digunakan untuk memukul pahat. Yang mana pahat? Pahat adalah ini ya. Dia terbuat dari logam yang sangat keras dan tajam. Tersedia dalam beberapa mata pisau, dipakai untuk memahat atau mengurangi bahan sedang atau keras. Lalu yang terakhir, butsir. Butsir ini semacam pisau atau alat sudip untuk mengukir bahan lunak. Memiliki mata logam yang tumpul dan mata logam dari kawat. Kemudian alat berikutnya adalah meja putar. Apakah kalian memilikinya di rumah? Ya, mejanya seperti ini. Meja putar berupa meja bundar yang dapat berputar ke segala arah, sehingga mudah melihat dan mengontrol bentuk patung tanpa harus bergerak. Digunakan untuk bahan tanah liat. Kemudian alat berikutnya adalah tang. Digunakan juga ketika membuat patung berbahan kawat atau yang memerlukan rangka kawat. Gunanya untuk membengkokkan dan meluruskan kawat sesuai rancangan. Lalu ada alat las. Untuk membentuk bahan logam tanpa mencairkannya agar dapat menyusun logam sesuai dengan keinginan kita. Wah, di antara alat-alat yang sudah disajikan, mana saja yang kalian miliki? Berikut adalah teknik seni patung. Teknik adalah cara untuk melakukan sesuatu. Teknik yang pertama, cara membuat patung adalah dengan menggunakan teknik menyusun atau menempel. Perhatikan di gambar. Teknik ini menggunakan sedikit demi sedikit bahan yang digunakan. Misalnya tanah liat, semen, dan gips. Yang kedua adalah teknik merakit. Sebetulnya hampir sama dengan teknik membentuk, namun biasanya terdiri dari bagian-bagian yang merupakan beberapa potongan atau barang lepasan. Patung disusun dengan cara mengelem atau mengelas sesuai bahannya. Karton, kayu, besi, akrilik. Jadi lem yang digunakannya tergantung sesuai sama bahannya. Bisa lem karton, lem kayu, lem besi, lem akrilik, dan lain-lain. Berikutnya adalah teknik memahat. Mengurangi bagian yang tidak dipakai dengan cara menoreh, melubangi, lalu menggores, boleh juga dengan mencukil, dan lain sebagainya. Teknik ini cocok untuk bahan keras seperti kayu, batu, bongkahan es, dan gips yang telah mengeras. Teknik membutsir. Nah, ini dia. Perhatikan baik-baik. Teknik ini mengurangi bagian yang tidak dipakai sedikit demi sedikit. Menggunakan alat sejenis pisau berukuran kecil. Cocok digunakan untuk bahan lunak seperti lilin, sabun, dan gips. Berikutnya teknik mencetak. Teknik ini diawali dengan membuat model yang dijadikan alat pembentuk cetakan. Kemudian cetakan diisi bahan pembuat patung, misalnya fiberglass, kemudian
karet, kaca, dan bahan-bahan lain yang dapat dicairkan lalu mengeras kembali. Berikutnya adalah teknik menempa. Membentuk lembaran atau batangan logam dengan cara memukul-mukul bahan sehingga membentuk objek yang diinginkan. Agar lebih mudah dibentuk, logam dapat dipanaskan dahulu. Baik, berikutnya adalah ini hasil karya teman-teman kalian dalam membuat patung dari bahan sabun. Bahan yang cukup lunak dengan alat butsir juga bisa kalian lakukan. Oh, apakah kalian ingin juga berkreasi membuat karya seperti itu? Ayo, lakukan. Atau memahat, atau menempa. Oke. Baik, selamat ya. Alhamdulillah, yang lain menyusul. Merawat tanaman termasuk pengembangan sila ke-1, Bu. Kerjasama dengan kelompok termasuk pengamalan Pancasila kedua. Alhamdulillah, betul. Berikutnya silakan Sheila. Gambar yang menunjukkan pengamalan sila kedua adalah yang gambar kedua, Bu. Alhamdulillah, teman-temannya setuju? Setuju, Bu. Contoh benda yang termasuk bahan keras adalah kayu jati, Bu. Betul ya. Kalau tanah liat termasuk bahan keras atau lunak? Lunak. Baik. Contoh patung sebagai monumen adalah nomor C, Bu. Yang C. Sarah tahu itu monumen apa? Coba ditunjukkan ke kamera. Oke, Beryl keren. Kemudian Dika, gambar donat. Risha oke, Sheila oke, Anissa oke. Baik, keren ya semuanya. Alhamdulillah. Baik. 1. 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dalam kehidupan sehari-hari antara lain bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, anak-anakku sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga ada manfaatnya ya untuk kehidupan kalian. Sebelum ditutup, silakan. 32. Terima kasih ya anak-anak hebat semuanya. Ibu tunggu hasil karyanya ya minggu depan dengan media yang berbeda. Kalau hari ini kalian menggunakan tepung, minggu depan kita bertemu dengan media tanah liat. Kita coba ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Oh ya, sebentar, ada yang mau ditanyakan tidak sebelum diakhiri? Ada, Bu, Sarah. Silakan. Sarah, oh ya silakan Sarah. Kalau untuk tugasnya dikumpulin di mana, Bu? Iya, Ibu sudah membuatkan Google Classroom ya, Sarah. Nanti dicek di Google Classroom ya. Nanti di-invite Google Classroom dari Ibu ya. Iya, Bu. Terima kasih. Sarah, bisa ditunjukkan tidak? Bikin apa coba dari tadi? Bikin strawberry, Bu, ya, lagi di. Wow, keren. Strawberry. Bagus ya warnanya ya. Oke, terima kasih ya. Tolong chat sekarang juga dong perasaan sebelum diakhiri nih. Bagaimana sih perasaanmu ikut pembelajaran hari ini? Tulis di kolom chat ya. Oke, Beryl senang, Risha. Beryl senang, kemudian Sheila seru dan bermanfaat. Anissa happy, alhamdulillah. Ibu cukupkan sekian. Bila ada yang ingin ditanyakan bisa lewat Japri ya, WhatsApp pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.
Assalamualaikum, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam, terima kasih semuanya.